Perkenalkan, nama saya Brian Octavianusty, saya dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga negara di Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurut pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, menyatakan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPD dan DPR yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak 4 orang, dan jumlah anggota DPD secara keseluruhan tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 UUD NRI tahun 1945, yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Yang kedua adalah presiden. Persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum melakukan pelaksanaan pemilu. Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun. Kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut: mengajukan RUU dan membahasnya bersama dengan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara, menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini kedudukannya sangat tinggi karena tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Pada pasal 20A ayat 1 UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa DPR memiliki 3 fungsi, diantaranya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut: bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN, bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang, menindaklanjuti dan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat, melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh MPR RI dan atau undang-undang kepada DPR RI. Yang keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK bersifat bebas dan mandiri, yang artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Tugas dan wewenang BPK adalah sebagai berikut: BPK berwenang untuk meminta keterangan yang diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula. Yang kelima adalah Mahkamah Agung atau MA. MA juga terlepas dari pengaruh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas dan wewenang MA adalah sebagai berikut: memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi atau tingkat banding terakhir, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan pengadili, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MK merupakan lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman. Tugas MK adalah sebagai berikut: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Yang ketujuh adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keberadaan DPD sebagai lembaga negara diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Hasil amandemen yakni pada pasal 22.
Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut. Dapat mengajukan usul kepada DPR tentang rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU, anggaran pendapatan dan budget negara, dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang kedelapan adalah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah dapat mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta menegakkan dan menjaga kehormatan, keluruhan martabat, dan perilaku hukum. Yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut: memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan gubernur, bupati, dan wali kota, bersama dengan gubernur, bupati, dan wali kota, membentuk peraturan daerah, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.